Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Yayasan Darul Faizin, yang kami hormati para dewan guru, dewan asatid Madrasah Ali Darul Faizin, khususnya Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Faizin, yang saya hormati anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Faizin. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita sudah memasuki hari yang ke-26 di dalam melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan. Sekalian dan para hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum berpijak kepada pembahasan bab zakat, hari ini kita masuk pada hari yang ke-26 yang insya Allah nanti malam adalah malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Untuk itu, dalam kesempatan yang amat berbahagia ini kami mengingatkan, monggo di malam yang ke-27 Ramadan yang insya Allah nanti malam, kita ingat kepada salah satu dawuh Imam Ghazali tentang bab Lailatul Qadar. Beliau menyatakan, jika malam pertama pada bulan Ramadan jatuh pada hari Selasa dan Jumat, yang insya Allah tahun ini adalah kita hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal ke-27 bulan Ramadan. Ini yang perlu kita pahami. Sekali lagi, apabila puasa kita dimulai pada hari Selasa dan Jumat, yang kebetulan hari ini tahun ini adalah hari Jumat, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 bulan Ramadan. Selain itu, dalam suatu kitab keterangan yang dapat kita himpun, yaitu dari Abdurrahman Asy-Syafuri dalam kitabnya Nuzhat Al-Majalis, yang berkata bahwa di dalam surat Al-Qadar itu terdapat kata Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadri. Terus di dalam Al-Qadar tersebut Allah mengulang 3 kali kata tersebut, sehingga 9 dikali 3 sama dengan 27. Untuk itu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bahwa dawuh dari Imam Ghazali dan dawuh daripada Syekh Abdurrahman tadi mudah-mudahan menjadikan suatu momentum atau penyemangat kita agar nanti kita ini nanti malam betul-betul mulai hari ini sungguh-sungguh siap-siap menyongsong datangnya Lailatul Qadar.
Ibaratkan kita mau bepergian ke Surabaya, terus ada info dari kru bis EK misalkan, Pak, bisnya nanti akan datang jam sekian, akan datang jam 11. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang yang terpercaya, maka menjelang jam 11 kita akan betul-betul siap. Jadi pada waktu itu jam 11 Anda merokok, Anda beli es, maka tidak akan terfokus lagi kepada rokok dan esnya, tapi terfokus bagaimana datangnya bis tersebut. Demikian pula anak sekalian, dengan adanya info yang akurat dari Imam Al-Ghazali tadi dan dari imam yang saya sebutkan tadi, maka mulai hari ini kita betul-betul siap-siap menyongsong bagaimana agar kita betul-betul bisa menangi, bisa mengisi terhadap datangnya Lailatul Qadar. Pun jelas nah, ibaratkan naik bis tadi. Lah, untuk itu strata atau tingkatan di dalam menghidupkan bagaimana Lailatul Qadar, Syekh Imam Nawawi Banten itu menggolongkan 3 hal. Jadi sekali lagi sekalian, usahakan nanti malam kita tidak tidur. Jadi mulai hari ini istirahatnya yang cukup, terus nanti bukannya tidak boleh terlalu kenyang, setelah tarawih juga tidak boleh nambah makannya, pokoknya hal-hal yang akan mengganggu agar kita bisa ibadah dengan baik, betul-betul kita antisipasi seminimal mungkin. Ibaratkan tadi, ketika sudah kita masuk jam 11, bis kate teko, maka kita ngerokok, kita beli es, kita WA-an dengan yang lain, akan terhilang fokusnya. Tapi kita fokus pada kedatangan nunggu bis tadi. Untuk itu biasanya di malam-malam seperti ini banyak tantangan, baik dari diri kita sendiri di dalam merangi hawa nafsu, ataupun dari keluarga kita, ataupun yang lain-lain. Untuk sing lanang-lanang sakit nanti mulai jam 12 langsung iktikaf di masjid, langsung sampai subuh. Sekalian, dalam hal ini Syekh Imam Nawawi Banten menggolongkan bahwa di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada 3 strata. Strata yang pertama menurut beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak sholat. Jadi sholat tarawih betul-betul dilampaui dengan baik. Terus memperbanyak sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain. Pokoknya kita memperbanyak. Terus di dalam kita memperbanyak jumlah rakaat, kualitas daripada kita melaksanakan sholat juga ditambah. Biasanya kalau tarawih subhana rabbiyal azimi cuma sekali. Kalau kita sudah sholat hajat di malam Lailatul Qadar tersebut, silakan berulang-ulang sampai sak tawuk-tawuk. Jadi ketika sujudlah yang lama, bacalah yang lama, heningkan pikirannya, satukan hatinya sehingga betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu strata yang pertama menurut Syekh Imam Nawawi. Jadi memperbanyak sholat. Yang kedua, strata yang tingkat menengah, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ucapan tasbih, memperbanyak ucapan istighfar. Ini biasanya kelampah bagi mbak-mbak yang sedang menjalani haid. Karena sholat tidak boleh, ngaji Quran tidak boleh, maka tetap melekan
tapi memperbanyak istighfar dan sholawat ataupun kalimat dzikir, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Pokoknya betul-betul kita fokus agar malam itu kita betul-betul dapat memanfaatkan untuk berzikir, bertasbih dan seterusnya. Yang ketiga, strata yang paling bawah, yaitu melaksanakan sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Kita yang oleh Allah dikaruniai kenikmatan sehat, kesempatan nanti ini supaya betul-betul dilaksanakan 3, memperbanyak sholat, memperbanyak tasbih. Terus yang kedua, isya dan subuh jangan sampai kita lupakan untuk berjemaah. Karena siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada beribadah daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih gede. Tentu dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, berdasarkan keterangan dari Imam Al-Ghazali tersebut dan imam yang tadi, insya Allah malam Lailatul Qadar untuk tahun ini ya itu datangnya nanti malam. Ananging pleset atau tidaknya kayak bus tadi kan nggak mungkin pas persis jam 11, mungkin bisa mundur atau bisa mungkin juga maju, karena Lailatul Qadar juga termasuk rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita meyakini, mempercayai ucapan keterangan yang disampaikan oleh kedua imam tadi. Dan sekalian, itu sekilas tentang Lailatul Qadar dan tingkatan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar dan seterusnya mungkin sudah dibahas oleh imam-imam, oleh guru-guru yang lain. Yang penting sekali lagi, marilah kita berusaha di menjelang akhir bulan Ramadan ini yang sudah tinggal beberapa hari ini, khususnya kita mudah-mudahan oleh Allah diparingi menangi apa yang dimaksud dan mengisi Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, berikutnya yaitu tentang zakat. Nopo di akhir bulan Ramadan ini Allah kok mewajibkan yang namanya zakat fitrah. Terutama ya, zakat fitrah itu waktunya terbatas hanya di bulan Ramadan sampai sebelum selesai sholat Id, atau yang terang yang lain sampai sebelum imam naik khutbah. Tak lain maksudnya adalah akan kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Rasul mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitrah itu tujuannya ada 3. 1, bahwa selama di dalam kita melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan, puasa kita ini penuh dengan noda-noda sing rasane menggunjing, berkata yang tidak baik tanpa terasa. Mesti kita manusia pasti itu ada dan pasti dilakukan. Nah, dengan kita melaksanakan zakat fitrah, maka itu sebagai pembersihnya. Zakat fitrah itu sebagai pembersih daripada amal-amal ibadah puasa kita yang diiringi atau bertautan dengan hal-hal yang bersifat menodai puasa itu sendiri. Terus yang kedua, ya, zakat fitrah itu berperan bahwa amal ibadah puasa manusia itu terkatung-katung. Jadi setelah selesai 1 bulan Ramadan,
ganjarannya atau pahala dari puasa itu terkatung-katung. Nah, agar bisa nyampe, maka didukung oleh amal zakat fitrah. Tuh. Jadi agar ibadah biar kalau orang terkatung-katung, monggah boten, mandap boten. Nah, kan kesakan. Makanya kudu estu kepada semua anakku sekalian dan hadirin yang berbahagia, zakat fitrah itu betul-betul diperhatikan. Kenapa? Biar amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, tidak mandek, tidak terkatung-katung. Yang ketiga adalah bahwa di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk menyucikan diri kita sendiri, jasmani kita ataupun jiwa kita, termasuk keluarga dan seluruh anggota keluarga kita. Jadi intinya seperti itu zakat fitrah. Untuk itu mari kita betul-betul estu memahami agar zakat fitrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pripun. Makanya harus diilmui. Ananging anak-anakku sekalian dan hadirin yang berbahagia, dalam keterangan nanti, karena ilmu fikih itu luas ya. Dari satu sisi akan banyak perbedaan-perbedaan, ananging intinya itu sama. Nanti kita lihat banyak perbedaan-perbedaan. Yang pertama, apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus ditunaikan, dijalankan bagi seorang muzakki ya, yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan. Nah, untuk itu sekalian, siapa yang bertanggung jawab di dalam mengeluarkan zakat fitrah? Ini perlu kita perhatikan. Orang yang berhak bertanggung jawab atas nafkah kita. Seperti saya, Pipit, Bu Nurul sudah punya anak, punya suami. Yang berhak itu suami yang bertanggung jawab. Jadi anaknya mungkin punya pembantu yang tanpa bayar. Jadi ada pembantu tidak dibayar, dia mengabdikan dirinya untuk membantu di satu keluarga, maka yang berhak membayarkan zakat itu adalah sang majikannya. Nah, terus kalau dibayar boten. Jadi piyambai sendiri-sendiri. Itu tentang zakat fitrah atau kewajiban zakat fitrah. Terus dalam hal ini yang sudah kita lampaui bersama, Pak, di dalam suatu lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, bahkan di pengurus takmir, musola, itu kan ada yang menangani amil zakat. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, yang merasa statusnya sebagai bapak, tanggung jawab terhadap istri dan anak beserta orang yang di dalam tanggung jawabnya seperti pembantu tadi, maka beliaulah yang berhak mengeluarkan zakatnya. Terus sekalian, zakat fitrah kapan dikeluarkan? Minimal ada 2 syarat, yaitu orang yang menangi pada bulan Ramadan dan menangi pada awal Syawal. Juga perlu diperhatikan. Jadi misalnya ada
hari raya tahun ini malam apa kira-kira? Malam Minggu gitu. Nah, malam Minggu atau malam Ahad. Ada orang meninggal jam 5 sore. Ahad, hari Sabtu jam 5 sore meninggal dunia. Piyambak kan menangi bulan Ramadan, tapi tidak menangi awal Syawal. Maka dia tidak memiliki atau tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi sebaliknya, ada orang lahir pas setengah 7 di malam Syawal. Bayi tadi kan tidak menangi bulan Ramadan, tapi menangi di awal Syawal. Maka ia tidak memiliki kewajiban zakat. Kalau dia perhatikan, jadi menangi bulan Ramadan dan juga awal Syawal. Yang perlu saya tekankan dan ngapunten, ini menurut keterangan dari guru saya dan dalam kitab Al-Munawwir, seumpama anak-anak di Darul Faizin zakat fitrahnya dikempalkan, dikumpulkan, dikoordinasi oleh pihak OSIS. Terus pas tanggal 27 mudik ke rumahnya, maka sebaiknya sekalipun dia sudah mengeluarkan zakat fitrah di sekolahnya, di rumahnya pas malam Syawal tadi dia anjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kembali. Makanya anak saya mondok, ditarik di pondok, sebelum pulang harus bayar zakat fitrah sekian. Terus pulang ke rumah, dibayari lagi zakat fitrahnya. Kenapa? Karena hal tersebut selain daripada menangi daripada awal Syawal, di mana kita berada pada awal Syawal itu. Termasuk saya pulang kampung, Cung, mantuk tanggal 27 hari raya di Pamekasan, nggih. Kula pun nyerahkan zakat fitrah nang panitia. Nah, maka pada malam hari raya kula mengeluarkan zakat kembali. Itu lebih kehati-hatian agar kita lebih waspada di dalam melaksanakan zakat fitrah. Terus sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan keterangan saya tadi, yaitu zakat fitrah itu harus berupa apa? Hari ini saya katakan tadi sudah banyak badan-badan zakat yang menjadi panitia dan menerima penyaluran zakat fitrah, bisa berupa uang ataupun berupa barang. Umumnya berupa uang yang modernisasi pada perkembangan zaman ini. Untuk itu saya akan menerangkan sedikit dan mohon maaf jika tinjauannya agak berbeda. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i, Maliki dan Hanafi, Maliki, Hambali ya, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa zakat fitrah itu tidak boleh berupa uang, tapi harus berupa kebutuhan pokok. Ya, di Indonesia kebutuhan pokoknya bukan gandum, tapi beras. Terus masalah banyaknya itu kan satu sok ada 4 mud. Kemudian di sini ada khilaf juga ulama, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan lebih daripada 2,5. Tapi kalau menurut saya, kalau dalam mengeluarkan amal ibadah zakat fitrah sesuai juga dengan
Badan Amil Zakat di Saudi Arabia, beliau berpendapat bahwa satu sok itu kira-kira 3 kilo, disempurnakan. Karena untuk urusan ibadah, apalagi zakat, lebih baik yang sampurna ketimbang yang kurang. Jadi tolong diingat-ingat, lebih baik disempurnakan menjadi 3 kilo. Kalau toh ada yang 2,5, ada yang 2,8 on, ya monggo, terserah pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Itu yang berkenaan dengan zakat fitrah. Sekalian perlu juga dipahami yang keempat, ya. Di dalam kita memberikan zakat fitrah tidak boleh ke dalam garis yang lurus. Misalkan bapak memberikan zakat fitrah ke ibunya, kan garis lurus, ke kakeknya, ke buyutnya, boten angsal. Termasuk ke bawah, ke anaknya, ke cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Kenapa? Kok tidak boleh? Karena manfaat dan fungsi daripada zakat fitrah itu sendiri adalah memberikan santunan, memberikan kesenangan agar orang-orang tersebut betul-betul mendapatkan kebahagiaan, senang hati ini ketika menerima sedekah berupa zakat fitrah. Tapi kalau ke samping, monggo. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, besarnya kita mengeluarkan zakat fitrah, waktunya kita mengeluarkan zakat fitrah, kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah, termasuk syarat sahnya di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi saya ulas sedikit yang mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat satu sok itu ada 2,8 on atau 2 kilo lebih 8 on. Karena satu sok itu terdiri dari 4 emut, satu emut terdiri atas 679,79 gram. Jadi satu sok 2.719,16 gram diringkes menjadi 2,8 on. Itu juga sesuai dengan fikih atau rumusan yang dikeluarkan oleh Al-Falah Peloso di dalam kitab Al-Fathil Qadirnya. Tapi di Kemenak itu mengatakan bahwa 2,5 on. Hal ini berdasarkan zakat fitrah satu sok sama dengan 4 emut, satu emut ada 6/4 on. Jadi satu sok sama dengan 2,5 on atau 2 kilogram 5 on. Makanya ketimbang hilaf apa sih hanya 3 on. Nah, lebih baik kita sempurnakan menjadi berapa? 3 kilo. Terus sekali lagi saya pertegas, untuk Imam Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali, zakat fitrah itu harus berupa kebutuhan pokok. Ananging, Imam atau madhab Hanafi itu boleh menggunakan uang sesuai dengan kadar zakat yang diberikan. Di sini kami paparkan mengapa Imam Syafi'i, Maliki itu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan selain kebutuhan pokok.
karena yang dikhawatir atau yang dijadikan alasan satu menurut beliau adalah bahwa hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk jenis-jenis bahan makanan pokok. Yang pertama, kenapa harus bahan pokok? Kedua, para sahabat tidak mengeluarkan zakat fitrah selain dalam bentuk bahan makanan pokok di zaman sahabat-sahabat yang dulu. Hal ini menunjukkan bahwa yang dikeluarkan haruslah bahan makanan pokok. Yang ketiga, zakat fitrah adalah termasuk ibadah farduh dari jenis muayyan tertentu. Jadi tidak boleh mengeluarkan dalam jenis yang lain. Terus yang keempat, mengeluarkan zakat fitrah adalah bagian daripada syiar Islam. Maka jika diganti dengan uang ataupun yang lainnya akan menyembunyikan syiar itu dan tidak tampak lagi syiarnya. Itu alasan kenapa harus bahan pokok. Sedangkan madhab Hanafi, kenapa kok membolehkan selain bahan pokok atau berupa uang pada saat ini di era global yang serba modern ini? Ananging sekalian perlu diperhatikan satu, kalau kita memberikan zakat fitrah ya kepada amil zakat, tidak boleh zakat itu digunakan untuk pembangunan, baik pembangunan musola ataupun pembangunan masjid dan yang lainnya. Ananging ada ulama yang memperbolehkan begini disikapi, karena fikih itu sangat luas. Nopo? Amil zakat tersebut yang menjadi penerima itu harus menjadi harus memanggil mustahik yang asli. Artinya apa? Misalnya dia dipanggilkan 3 orang fakir miskin, ditugasin, Mas, Mbak, sampean menjadi penerima zakat fitrah di musola A. Jadi kepada orang yang memberikan zakat fitrah itu langsung kepada siapa? Kepada pihak fakir mustahik yang berhak menerimanya. Meskipun pada saatnya nanti dikumpulkan terus digunakan untuk pembangunan dan sebagainya, itu boleh. Itu dari beberapa keterangan ulama. Tapi kalau langsung diberikan ke amil zakat itu kan orang kaya, orang-orang yang mampu tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Jadi disikapi dengan yang tadi. Kalau memang musola atau masjid tersebut membutuhkan, ananging sebaiknya dicarikan yang lainnya saja. Tapi sekali lagi, fikih itu luas. Para bapak, ibu dan hadirin yang sangat berbahagia, kenapa Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah itu dalam bentuk di luar bahan makanan pokok? Beliau menyatakan satu, bahwa pada hakikatnya yang wajib ialah mengayakan atau menyenangkan fakir miskin. Maka orang senang, bahagia menerima bantuan, zakat ataupun yang lainnya kan tidak harus berupa beras, tapi bisa dalam bentuk uang dan sebagainya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya sedekah adalah harta. Jadi kita bersedekah umumnya adalah harta. Dan harta termasuk apa yang kita miliki. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala mempermudah orang untuk bersedekah dan membatasi bagi siapa yang menerima sedekah tadi. Sehingga ada istilah taisir tapi bukan hasyr. Mempermudah tapi bukan mempersulit. Itu yang kedua alasannya. Terus yang ketiga, pada zaman dahulu kalau para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan atau bahan makanan pokok, karena pada saat itu di luar kebutuhan makanan pokok seperti uang, emas, dan lain sebagainya, pertukarannya kan sangat sulit. Jadi dianggap paling mudah pada masa-masa dahulu itu adalah dengan makanan pokok. Sedangkan sekarang kita yang paling mudah, gampang, dan sangat mudah diselesaikan dengan uang. Itu alasan yang ketiga. Kenapa Imam Hanafi memperbolehkan zakat fitrah boleh dengan di luar makanan pokok atau uang. Yang keempat, bahwa melestarikan kemaslahatan merupakan bagian daripada pokok syariat. Selama itu menuju kemaslahatan, berjalan, dan memberikan nilai manfaat kepada umat-umat manusia yang lain, maka zakat fitrah itu boleh dalam bentuk di luar bahan makanan pokok yang lain. Ingat-ingat sekalian. Nah, terus Pak, gimana seharusnya kita? Nah, karena Allah dengan melalui para imamnya, ya, madzhabul arba, sudah memberikan pandangan-pandangan yang sangat luas, maka terserah kita. Ya, cuma ijabnya yang baik. Saya mengeluarkan zakat fitrah berupa uang 35.000. Oke, kalau siap untuk merealisasikan. Jadi kudu jelas ijabnya. Untuk itulah beberapa pandangan-pandangan yang berkenaan dengan zakat fitrah. Kenapa harus makanan pokok ataupun di luar makanan pokok? Itu berdasarkan dari madzhabul arba. Untuk itu sekalian, tergantung kepada kita, keyakinan kita yang jelas. Karena fikih itu boleh kita bertabarruk atau mengikuti orang lain, tapi yang jelas orang yang diikuti tadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau urusan tauhid kita tidak boleh. Mengapa Anda menyembah kepada Allah? Oh, itu kata guru saya, tidak boleh. Tapi kalau urusan ibadah, mengapa Anda sholatnya kok begini? Mengapa Anda zakat fitrahnya kok begini? Saya mengikuti guru saya. Tadi kalau guru saya tadi waktu ngaji, kalau anakmu pulang di pondok sudah dizakati, maka di rumah dizakati kembali. Ini kan tidak umum. Rata-rata kan anak-anak atau orang-orang yang sudah zakat fitrah sudah ya sudah. Terus menangi juga malam hari rayanya dan seterusnya. Untuk itulah sekalian, sekali lagi, di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah betul-betul kita ilhami dengan baik karena tujuan-tujuan yang tadi. Selain untuk menyucikan amal perbuatan ibadah puasa kita, menyucikan jiwa dan harta kita. Terus yang ketiga, agar keberangkatan pahala puasa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkatung-katung. Artinya apa? Zakat fitrah selain kita tahu ilmunya tadi, hendaknya zakat fitrah minimal ya. Minimal makanan yang kita konsumsi layaknya setiap hari.
syukur-syukur yang lebih baik. Jadi kualitas berasnya, harga berasnya usahakan yang lebih baik daripada makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Terus yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, kelebihan rezeki kepada kita, hendaknya diikuti dengan zakat. Berupa sedekah uang, jadi di dalamnya dikasih uang, entah berapa, terserah. Itulah yang berkenaan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan kekuatan sehingga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban di dalam kita menunaikan zakat fitrah dapat betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang tak kalah pentingnya juga sekalian, apa yang kita sedekahkan harus dari harta yang halal. Jadi beras yang kita beli dari uang yang halal. Caranya juga membeli dengan cara yang halal. Memberikan kepada orangnya, mustahiknya juga dengan cara yang halal dan ma'ruf. Ngapunten, akhirnya satu keterangan dari guru saya, kalau beliau mau mengeluarkan zakat fitrah, uangnya itu betul-betul tersaring. Terus yang kedua, piyambake wudu, belinya dengan ijab qabul yang benar. Sebab orang beli itu kan, jual beli kan juga ada syarat rukunnya. Kulo beli, khusus zakat fitrah ya, ini guru kulo. Jadi kulo tumbas Pak beras sampean dengan harga sak minten. Maka jawab, nggih, kulo sate beras kulo ten sampean dengan harga sekian-sekian. Terus prosesnya, cara memberikannya juga dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga sekali lagi amal ibadah zakat fitrah yang kita lakukan tersebut betul-betul memberikan nilai manfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi anak keturunan kita dan juga bagi harta kita. Demikian sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Masalah yang lain-lainnya banyak sebetulnya ya, seperti siapa yang menerima zakat, syarat rukunnya zakat dan seterusnya. Karena keterbatasan waktu kami akhir sampai di sini. Sekali lagi di akhir pengajian yang sangat berbahagia ini, satu, marilah kita di menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya di malam 27 ini, kita betul-betul beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, zakat fitrah harus betul-betul juga diperhatikan. Jadi niatnya juga harus baik. Niat ingsun ngetoaken zakat fitrah kanggih kula piyambak, fardhu karena Allah Ta'ala. Karena anaknya masih kecil, niat ingsun ngetoaken zakat fitrah kanggih yuga kula Sri sinten karena Allah Ta'ala. Terus sekali lagi diikuti dengan pemberian sedekah yang lain. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir, karena ini penutupan ya, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setunggal mudah-mudahan ibadah puasa kita ini tidak hanya sekedar rutinitas belaka, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul mempunyai hikmah nilai manfaat yang besar. Nopo? Betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor dua, mudah-mudahan keluarga kita, semua yang menjadi tanggung jawab kita oleh Allah, termasuk harta benda kita, oleh Allah senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan. Terutama tadi zakat fitrah, termasuk juga zakat mal.
Zakat kalau orang tuh kaya tidak mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai satu nisab, maka zakatnya itu seperti virus. Virus menggerogoti, kadang kebakaran, kadang kerugian dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan virus. Untuk itu agar tidak menjadi virus, betul-betul zakat itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keluarga besar Darul Faizin, mulai dari pengurus, mulai dari struktur, anak-anakku sekalian, semuanya oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat yang sangat amat. Jadi Jombang sekarang sudah berapa? 22 ya. 22 yang terkena Covid. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al fi hadhil madrasah, fi hadhil ma'had Darul Faizin, madrasah wa ma'had mubarakatan thayyibatan mutmainnah, waj'al ahlaha mu'minin, waj'al ahlaha muslimin, waj'al ahlaha muti'in, waj'al ahlaha taibin, wahdina wa iyyahum siratal mustaqim, 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 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir, sahhil alaina kulla asir, sahhil alaina kulla asir, bijahil basyirin nadhir sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khasyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah yang terakhir, semua pengurus yayasan, Bapak Ibu guru, Madrasah Aliyah Sanawiyah, MI, bahkan ke RA yang oleh Allah sudah dipanggil terlebih dahulu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ahli surga dan diterima semua amal-amalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Pondok Ramadan yang dilaksanakan secara online atau virtual dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.